Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kami mohon perhatian atas penyampaian warta dalam kebaktian di pagi ini. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Klasis Kota Ambon, nomor 31 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Angka Romawi. Pelayanan sepekan ini 1.1. Majelis bertugas mingguan pekan ini. 1. Penatua Freli Somokil Sopakua dan Diaken Martinus Usmani. 2. Penatua Abraham C. Lasano dan Diaken Julio M. Tutuhatunewa. 3. Penatua Riri J. Slarmanat dan Diaken Join R. Venjalan Luturmas. 1.2. Diberitahukan kepada seluruh pelayan kebaktian bahwa bimbingan pelayan kebaktian akan dilaksanakan pada Minggu 14 Agustus 2022 pukul 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore bertempat di gedung Gereja Ebenezer. 1.3. Kebaktian syukur proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan sekaligus kebaktian syukur hari ulang tahun Provinsi Maluku akan berlangsung pada Sabtu 20 Agustus di gedung Gereja Ebenezer pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam. 1.4. Dalam kebaktian Minggu pukul 9 pagi ini akan dilantik panitia pengeresmian gedung Gereja Gloria. 2. Angka Romawi. Pelayanan pekan depan. 2.1. Pengaturan tugas kolektaan, paduan suara, dan tim Pelda dalam kebaktian pekan depan Minggu 21 Agustus 2022 adalah sebagai berikut. Gereja Ebenezer pukul 6:30, paduan suara eklesia, tim Pelda, Naflahar, dan Ralalolin, kolektaan ranting 9. Pukul 9 paduan suara laki-laki Sanobar, tim Pelda, Raladisa, dan Ralalolin, kolektaan ranting 2. Gereja Gloria pukul 7, paduan suara Exodus, tim Pelda, Kidabela, kolektaan ranting 4. 3. Angka Romawi, informasi-informasi lain. 3.1. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat yang rindu untuk memuji Tuhan dalam kebaktian Minggu bahwa pengisi pujian dalam kebaktian Minggu selain paduan suara jemaat wajib mengikuti persiapan bersama setiap hari Sabtu. Kepada pengisi pujian yang tidak mengikuti persiapan, maka dengan penuh kerendahan hati kami sampaikan bahwa pelayanan pengisian pujian tidak diperkenankan. 3.2. Majelis Jemaat GPM Ebenezer turut berduka cita bersama keluarga Halatu Nahumuri, Sektor 3 Unit 2, atas meninggalnya Bapak Yakob Halatu. Keluarga Dadiara Perulu, Sektor 12 Unit 3, atas meninggalnya Bapak Demianus Dadiara. Semoga semua yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan. 3.3. Diberitahukan kepada seluruh anak cucu Haruku Samet bahwa kebaktian raya anak cucu Haruku Samet akan berlangsung Minggu 14 Agustus 2022 bertempat di gedung Gereja GPM Jemaat Galala Hatiwe Kecil pukul 16 atau jam 4 sore waktu Indonesia Timur. 3.4. Kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di Skip, Kopertis, dan sekitarnya, kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan, dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan yang rela menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar dan tidak seharusnya, terutama pada jam-jam istirahat di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindari pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayaknya orang-orang beragama yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memperhatikan jam bermain dan belajar anak-anak agar mereka dapat menyeimbangkan waktu yang berguna ini. Kami pun memohon topangan doa warga jemaat bagi semua kegiatan. 3.5. Selama kebaktian berlangsung, Majelis Jemaat mengharapkan agar tidak ada warga,
Jemaat yang mengaktifkan telepon seluler atau melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan. 4. Angka Romawi. Pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayangkan dengan pengaturan sebagai berikut. 4.1. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. 4.2. Pelayan firman dalam kebaktian saat ini adalah Gereja Ebenezer pukul 6, Master Teologi. Gereja Gloria pukul 7 dilayani oleh Pendeta Meti M. Paesitipeus, Perjanjian Baru. Surat pertama Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 17. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat berkebaktian Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan pelengkap Kidung Jemaat nomor 19 bait 1, 2, dan 3. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita siapkan diri kita menghadap Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihlah badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pertama Timotius 4 ayat 7 dan 8. Sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan shalom. Mari kita muliakan Tuhan pada kebaktian minggu pagi ini. Kebaktian yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat.
selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat, marilah dengan penuh. Ya Yesus, namun kami sering betapa kasih setia. Ampunilah kami Tuhan. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami, namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Dulu ku berdiri dosa, oleh malu berbeban. Tangan Yesus yang tubuh, diubah diriku olehnya. Dijauh
jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Di zamanku, di zaman meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamaku, diriku ciptaan baru. Jemaat kekasih Tuhan, kita ada dalam pelayanan firman dan di saat ini bahagian Alkitab yang akan kita baca juga kita dengar terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru. Surat Petrus yang pertama pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-17. Jemaat, kita berdoa mendasari pembacaan dan pemberitaan firman. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Jemaat kekasih, bahagian Alkitab ini kita baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Untuk hai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan nama-Nya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanku selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Jemaat kekasih Kristus, sebagai warga bangsa, hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, kita akan memperingati hari kemerdekaan bangsa kita
yang ke-77. Dan sebagai warga masyarakat Provinsi Maluku, kita juga akan merayakan HUT Provinsi Maluku yang ke-77, 18 Agustus yang akan datang. Sebagai bangsa merdeka, kita telah hidup 77 tahun di tengah keanekaragaman suku, budaya, ideologi politik, dan agama yang diikat bersama dalam kehidupan sebagai warga bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai dasar hidup bersama orang-orang yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan kita bersyukur bahwa di tengah pembangunan bangsa di alam kemerdekaan ini, banyak sudah capaian yang kita raih mewujudkan kesejahteraan bersama sesuai cita-cita proklamasi bangsa ini. Tetapi juga kita tidak pungkiri adanya berbagai kejahatan-kejahatan yang dilakukan di tengah bangsa merdeka. Baik di tengah kehidupan berumah tangga, baik di tengah kehidupan bergereja, bermasyarakat, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga menimbulkan penderitaan bagi warga bangsa yang lemah secara sosial, ekonomi, dan politik, dan berdampak pada penderitaan hidup bersama. Padahal cita-cita bangsa ini adalah membebaskan Indonesia dari penindasan penjajah menjadi bangsa merdeka, supaya merdeka membangun kehidupan yang berdamai sejahtera di negeri ini. Tapi nyatanya banyak yang salah mempergunakan kemerdekaan itu menindas sesama rakyat yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan dan membelanya, serta mengisi dengan pembangunan dalam berbagai sektor pembangunan bangsa. Dalam kenyataan hidup bergereja, berkeluarga, bergereja dan bermasyarakat, serta berbangsa yang demikian, apakah yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan, orang Kristen di tengah kehidupan bangsa dan negara kita? Bacaan kita pertama Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17 menyampaikan pesan pokok, yaitu kita harus menjadi hamba-hamba Allah demi kemuliaan Allah di tengah kehidupan berbangsa, bernegara, bergereja, dan berkeluarga. Pertanyaannya ialah, bagaimana kita menjadi hamba Tuhan atau hamba Allah di tengah-tengah kehidupan bersama, berkeluarga, bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Bacaan kita itu menyampaikan 4 ciri pokok orang yang menjadi hamba Allah yang dapat memuliakan Tuhan melalui hidup dan kerjanya. Yang pertama dia bilang, orang yang menjadi hamba Allah adalah orang yang tidak lagi hidup menurut kehendaknya sendiri, tetapi hidup menurut kehendak Allah yang telah menyelamatkannya dan yang telah memerdekakannya dari berbagai kuasa kejahatan yang merasuk diri manusia, sehingga melakukan berbagai kejahatan terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap alam semesta yang menimbulkan penderitaan hidup bagi orang lain. Ini disampaikan oleh penulis surat pertama Petrus kepada umat Kristen di Asia Kecil waktu itu. Mereka mengalami penderitaan hidup akibat iman mereka kepada Allah dalam Yesus. Mereka dituduh
sebagai orang-orang yang tidak setia terhadap bangsa waktu itu Kekaisaran Romawi. Bahkan dimusuhi dan dibenci karena menampilkan perilaku hidup yang berbeda dari masyarakat umumnya. Dan mereka pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen dan dianggap sebagai perantau, orang-orang pendatang yang tidak tunduk kepada hukum negara. Dan karena itu mereka dihambat secara keras. Di tengah kenyataan hidup yang demikian, penulis pertama Petrus mengatakan, haruslah kamu hidup sebagai hamba-hamba Allah yang melaksanakan kehendak Allah, melakukan apa yang baik, yang benar sesuai kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu dia bilang di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, hidup dalam kasih, sukacita dan dalam damai sejahtera. Bukan hidup dalam hidup daging, yaitu hawa nafsu, keserakahan dan berbagai tindak kejahatan yang lain. Galatia 5 ayat 19 sampai 21, dia tunjukkan ciri-ciri orang yang dikuasai oleh Allah melalui roh dan orang yang dikuasai oleh roh daging, yaitu orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Dan karena itu hidup mereka bukanlah hidup yang memuliakan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Allah diminta untuk hidup dengan baik sesuai kehendak Allah, supaya melalui perbuatan-perbuatan mereka yang baik itu dialami, dirasakan oleh orang-orang yang memfitnah, menuduh, membenci, ya bahkan menganiaya mereka. Perbuatan-perbuatan baik mereka itu akhirnya membuat pengakuan bahwa sesungguhnya orang-orang ini adalah orang-orang yang baik, yang hidupnya tidak bertentangan dengan segala hukum yang berlaku. Hidup mereka adalah hidup yang baik yang dapat memuliakan Allah. Ini juga disampaikan bagi kita sebagai warga gereja Protestan Maluku di jemaat GPM Ebenezer ini. Hidup menjadi hamba Allah artinya hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Yaitu melakukan apa yang baik, yang benar sesuai kehendak Allah. Supaya kehadiran kita di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat, di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam berbagai peran-peran kita, peran-peran sosial, ekonomi, maupun politik, peran-peran keagamaan kita, berdampak orang lain mengalami kasih Allah dalam hidup mereka. Sehingga orang mengalami transformasi hidup, orang mengubah pikirannya, orang mengubah perilakunya, belajar dari kehidupan orang-orang Kristen yang hidup secara baik dan mereka menjadi orang-orang baik. Hal yang kedua yang disampaikan, ciri dari menjadi seorang hamba Allah ialah tunduk kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah utusan Allah, menjadi hamba Allah demi kebaikan hidup bersama manusia. Dia akan menghukum orang-orang yang jahat dan menghormati orang-orang yang baik. Penulis surat pertama Petrus memaknai pemerintah sebagai hamba Allah, utusan Allah. Sama seperti juga yang dibilang dalam surat Roma pasal 13 ayat 4, pemerintah adalah hamba Allah demi kebaikan. Alkitab tidak menyebut pemerintah itu wakil Allah. Orang-orang pada zaman itu menyamakan pemerintah sebagai wakil Allah. Karena kaisar itu dianggap sebagai titisan dewa. Tunduk kepada kaisar sama dengan tunduk kepada Allah, karena kaisar adalah wakil Allah. Bahkan kaisar itu adalah dewa. Menyembah kaisar sama dengan menyembah Allah. Alkitab mengatakan pemerintah bukan wakil Allah. Karena kalau menjadi wakil, ada kekuatan kuasa dalam tangannya untuk bertindak dan berbuat semena-mena.
Tapi pemerintah itu adalah hamba Allah. Orang-orang yang dipanggil dan diutus oleh Allah untuk kebaikan hidup bersama, memerangi kejahatan dengan hukum, dan menghormati, mengapresiasi kebaikan. Sehingga perlu dihargai dan dihormati. Karena itu kesetiaan dan ketaatan orang-orang Kristen pada waktu itu diminta sekalipun mereka ditindas oleh pemerintah resmi, pemerintah Kaisar Romawi, tapi mereka harus menunjukkan kesetiaan mereka demi Allah, agar supaya apa yang dituduhkan kepada mereka, kepada pemerintah bahwa mereka adalah warga masyarakat yang tidak baik, pemerintah kemudian melihat sesungguhnya mereka adalah masyarakat yang baik, yang harus dihormati kedudukannya, dihormati statusnya sebagai warga masyarakat, warga bangsa. Dan bukan mereka dihukum karena mereka tidak melakukan kejahatan apa-apa. Di sini nampak bagi kita bahwa baik orang-orang percaya dalam keluarga, dalam peran-perannya di gereja, dalam masyarakat, bahkan pemerintah itu sendiri disebut sebagai hamba Allah. Orang-orang yang melaksanakan kehendak Allah bagi kebaikan hidup bersama manusia, dan bukan untuk melakukan kejahatan terhadap sesama yang berdampak bagi penderitaan hidup orang lain. Apa yang ditulis oleh penulis surat pertama Petrus maupun Roma sejalan dengan ajaran Tuhan Yesus kepada para muridnya. Kita baca itu di Matius pasal 20 ayat 27 sampai 28, dia bilang begini. Pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi keras. Tapi siapa di antara kamu yang hendak menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hambamu. Dan siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Seorang pelayan itu adalah seorang hamba yang bekerja bukan menurut kehendak hatinya, tapi menuruti apa kehendak Tuhan yang harus dilakukannya. Karena seorang hamba adalah seorang yang menundukkan diri kepada Tuhannya dan bekerja tanpa pamrih. Itu berarti jemaat sebagai warga gereja, sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan menjadi pemimpin di tengah keluarga, kepala-kepala keluarga. Kita adalah hamba-hamba Tuhan yang harus melakukan kebaikan dalam hidup bersama keluarga kita, istri, anak-anak. Sebab tidak dapat disangkal kekerasan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga menjadi sebuah fenomena sosial yang kuat menindas yang lemah dan tak berdaya. Apabila kita akses informasi ini, polisi banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik, kekerasan verbal, bahkan kekerasan seksual juga terjadi bagi anak-anak yang lemah dan tak berdaya. Padahal menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu adalah hamba Allah. Orang yang bekerja dengan rendah hati demi kemuliaan Allah yang nampak dan dirasakan dalam kebahagiaan hidup bersama suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Dalam rumah tangga itulah kasih Allah menjadi nyata, dialami dan dirasakan, sehingga orang mengalami transformasi hidup, yaitu hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Menjadi pemimpin-pemimpin dalam jemaat, dalam gereja, kita terpanggil untuk menjadi hamba-hamba Allah demi mendatangkan kebaikan bagi umat yang dilayani. Mereka yang mengalami berbagai persoalan hidup karena masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik,
yang sering tidak berpihak kepada mereka yang lemah dan tak berdaya. Di sana gereja hadir sebagai hamba-hamba Allah menghadirkan sukacita karena kasih Tuhan mereka teruskan melalui pelayanan yang nyata. Tapi sering juga di dalam gereja para pemimpin menjadi sultan-sultan rohani yang bertindak keras dan kejam bagi orang-orang yang mereka layani. Padahal mereka menyebut diri mereka hamba-hamba Allah. Sama saja dengan mereka yang mengerti adalah wakil Allah. Karena itu berbuat apa saja. Karena kita ini wakil-wakil Allah. Orang kedua, ada kuasa dalam tangan. Bisa berbuat apa saja. Tidak. Gereja memahami bahwa orang-orang percaya. Para pelayannya adalah hamba-hamba Allah. Yang bekerja dengan rendah hati. Dengan tulus. Bekerja tanpa pamrih kapanpun dan dimanapun. Harus dia melayani. Di tengah masyarakat dalam berbagai peran-peran sosial, ekonomi, dan politik. Di mana kita bekerja dan melayani. Di sana kita bekerja dan melayani sebagai hamba-hamba Allah. Orang-orang yang dipercayakan untuk menghadirkan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan karena itu kita bekerja bukan berdasarkan apa yang kita kehendaki. Tapi apa yang Allah kehendaki. Yaitu hidup. Membawa damai sejahtera bagi orang banyak. Sebagai tanda dari keselamatan Allah yang sekarang berlangsung. Ciri yang ketiga yang disebutkan dalam bacaan kita ialah. Orang yang menjadi hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang sudah hidup. Yaitu orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah. Tapi bukan orang-orang yang mempergunakan kemerdekaannya untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Ini disampaikan oleh penulis surat pertama Petrus pada warga jemaat waktu itu karena ada juga yang sudah mengaku percaya kepada Allah dalam Yesus. Tapi karena mereka dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di sekitar mereka, maka mereka pun melakukan kejahatan-kejahatan yang sama dengan warga masyarakat yang lain. Bahkan mereka pun mengingkari imannya karena tekanan-tekanan hidup yang begitu berat yang dialami. Surat pertama Petrus dia bilang, kamu sudah dimerdekakan oleh Allah, dimerdekakan dari kuasa dosa yang sering merasa itu menimbulkan berbagai kejahatan yang terjadi di mana-mana. Dan orang-orang yang percaya yang sudah dimerdekakan adalah orang-orang yang menjadi hamba-hamba Allah yang harus hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk melakukan kejahatan bagi orang lain. Karena tidak dikehendaki Tuhan bagi orang-orang percaya. Di tengah kenyataan hidup bersama bergereja dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita lihat banyak kejahatan yang terjadi di mana-mana. Dari rumah tangga sampai di tengah masyarakat, bangsa dan negara. Bukan saja dilakukan oleh orang-orang yang kecil yang tidak berdaya menghadapi hidup ini. Tapi juga terjadi bagi orang-orang yang dipercayakan Tuhan menjadi hambanya. Untuk mengatur kehidupan masyarakat banyak melakukan kejahatan. Padahal perjuangan bangsa ini adalah untuk mengatasi berbagai kejahatan yang menimbulkan penderitaan. Yang diakui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Alinea 4 dia bilang, rahmat Tuhan. Bangsa ini merdeka. Merahmati seluruh perjuangan anak bangsa yang menderita di bawah penindasan penjajahan. Tapi ternyata ada juga yang mengalami alam penderitaan di tengah bangsa yang merdeka. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus yang terpanggil di tengah masyarakat dan bangsa dan negara yang ikut menentukan kebijakan-kebijakan sosial, ekonomi dan politik, mereka terpanggil menjadi hamba-hamba Allah
Orang-orang yang sudah dimerdekakan dari berbagai kejahatan untuk kebaikan. Karena itu lakukanlah segala peran-peran politik, peran-peran sosial ekonomi di tengah masyarakat untuk kebaikan bersama. Itulah kehendak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Yang terakhir, ciri hidup sebagai seorang hamba Allah ialah orang yang memiliki spiritualitas yang kuat. Spiritualitas adalah kekuatan rohani yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Ketemu orang tua itu 9 tahu kata itu spiritualitas apa. Tapi dia tahu itu ada di hati. Dia bilang, Tuhan beta paling marah tapi beta pu hati seng kasih baik. Mengapa? Dia emosi tapi dia punya hati nurani mengetuk dirinya. Menyentuh rasa. Dan karena itu hatinya sebagai kontrol dari seluruh hidupnya. Dia mau melakukan apapun. Hatinya menjadi kekuatan kontrol. Karena itu orang bilang hati itu adalah pusat kesadaran. Pusat pengambilan keputusan iman. Keputusan etis dan moral seseorang menghadapi kenyataan. Orang yang memiliki spiritualitas, pertama-tama dalam bacaan kita ayat 17, dia bilang orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang itu takut akan Tuhan, dia akan menjauhi berbagai kejahatan. Dia tidak mungkin menyembunyikan kejahatannya di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita nonton berita televisi beberapa hari terakhir ini, orang tidak belajar kapok. Ditangkap oleh KPK di mana-mana. Tapi kejahatan terus terjadi di mana-mana. Ini suatu kenyataan yang kita alami dan hadapi. Tapi kalau orang itu takut akan Tuhan, yang dijadikan sebagai KPK agung dalam hidupnya, sembunyi sampai dalam kubur pun Tuhan tahu. Masih dalam hati, dalam pikiran saja Tuhan sudah tahu. Karena itu takut Tuhan, itu adalah kekuatan yang menetrasi pikiran jahat manusia. Kalau tidak takut akan Tuhan, orang tidak mungkin melakukan kebaikan. Yang berikut, ciri spiritualitas dari orang-orang yang takut Tuhan. Dia menghormati pemerintah, tapi juga menghormati sesama. Karena pemerintah dianggap sebagai hamba Tuhan dan sesama manusia adalah sama-sama orang yang dikasihi Tuhan jadi kita hidup. Saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain. Bukan saling menghina, saling melecehkan. Ya. Medsos telah membuktikan kepada kita. Medsos HP itu karunia Tuhan ya, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang manusia kembangkan. Tapi juga melaluinya orang buat kejahatan di mana-mana. Hoax di mana-mana. Orang saling membinta, orang saling membenci dan melakukan perlawanan, permusuhan. Tapi akhirnya apa? Ya dapat tangkap dan dihukum. Ya. Karena itu kita diminta sebagai warga gereja, bagaimana kita hidup. Agar kita hidup, memanfaatkan semua teknologi yang ada. Kasih karunia Tuhan melalui pembangunan bangsa kita dengan segala baik. Terakhir dia bilang orang yang memiliki spiritualitas yang kuat itu adalah orang-orang yang hidup mengasihi saudara-saudara. Pada waktu itu memang kehidupan ditekan penderitaan hidup. Makanya solidaritas sosial orang-orang percaya itu sangat kuat satu dengan yang lain. Dulu saya ingat waktu kerusuhan itu, solidaritas sosial paling kuat di antara masyarakat. Ketomba jalan lintas gunung dari Soya, Piukurila, ada orang taruh teh, ya, es teh gula es di jalan, ya orang lain bantu yang lain. Ya. Dan itu juga yang kita lihat sebagai wujud kasih Allah yang selalu menyertai mereka dan mengubah seluruh hidup mereka menjadi hidup saling mengasihi. Ini juga menjadi pesan bagi kita dalam rumah tangga kita. Kita diutus untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Suami istri, orang tua dan anak-anak saling mengasihi. Orang tua di Ambon selalu bilang, kalau baku sayang, malam-malam minum air dingin, tidur, tahu sono saja. Ya. Walaupun uang banyak, pi makan di restoran Sariguri, ya di Lateri atau di tempat-tempat yang lain yang makan
kuah ikan dan papeda panas, pulang di rumah dan baklai, bangun pagi lai, bantal babasa, karena ada yang tidur sengsono, air mata malele, karena ingat kata-kata kasar, makian dan sumpahan yang diberikan. Padahal hujan turun, atap seng bocor, tetapi tanpa tidur babasa karena yang ada menangis karena rasa menderita, tidak dikasih, tidak disayangi. Ya. Kita juga terpanggil untuk mengasihi dalam tugas-tugas pelayanan kita sebagai warga gereja, sebagai warga bangsa, termasuk sebagai pelayan-pelayan. Kita hidup dalam kasih satu dengan yang lain, karena dengan mengasihi sebagai warga gereja dan warga bangsa, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ini juga yang akan disampaikan bagi panitia yang akan dilantik untuk persiapan peresmian gedung gereja Gloria yang baru pada waktunya. Saudara-saudara adalah hamba-hamba Allah. Karena itu bekerjalah sesuai kasih karunia yang Tuhan berikan melalui kepercayaan Majelis Jemaat GPM Ebenezer. Supaya apapun yang saudara-saudara lakukan, lakukan sesuai kehendak Allah demi kemuliaan namanya. Tuhan menyertai kotong semua. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan di sepanjang sejarah ini kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak, yang menderita di bawah pemerintahan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan hidup. Amin. Silakan duduk.
bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang rapuh. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang rapuh. Ubahlah hatiku, cemerlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lembut. Ayat yang kedua, jemaat terpun. Layakan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Ayat yang ketiga, jemaat laki-laki. Bagimu dan berkati akta imanku. Harta dan kaya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Ayat yang keempat, Roma 11.
kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Oh Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu, selaku ungkapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Jemaat kita berdoa. Inilah kami umat-Mu Tuhan yang mensyukuri berkat Allah. Terimalah persembahan kami dan Bapa mau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali.
Kita akan membacakan SK Panitia Pengresmian. Gereja Protestan Maluku anggota PGI Klasis Kota Ambon Jemaat Ebenezer. Surat keputusan nomor 21 /KPTS /KKA strep datar JEB /D-14/08/2022 tentang pengangkatan dan pelantikan panitia pengresmian gedung gereja Gloria Jemaat GPM Ebenezer Klasis Kota Ambon. Dalam tuntunan kuasa kasih Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus Kepala Gereja, serta tuntunan Roh Kudus, Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Jemaat Ebenezer menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan: 1. Rapat pimpinan harian Majelis Jemaat dan ketua-ketua seksi Jemaat GPM Ebenezer tertanggal 4 Agustus 2022 tentang pembentukan panitia pengresmian gedung gereja Gloria. 2. Keputusan rapat bersama pimpinan harian Majelis Jemaat, ketua-ketua seksi pelayanan dengan panitia pembangunan gedung gereja Gloria memutuskan menetapkan pelantikan panitia pengresmian gedung gereja Gloria Jemaat Ebenezer Klasis Kota Ambon. Pertama, pembentukan dan pelantikan panitia pengresmian gedung gereja Gloria dengan komposisi personalia sebagaimana terlampir sebagai bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, memberikan kewenangan kepada panitia untuk mengambil langkah yang dipandang perlu dalam melaksanakan berbagai persiapan demi pengresmian gedung gereja Gloria. Ketiga, bersedia bekerja sama dengan semua pihak dan mempermudah demi suksesnya pelaksanaan tugas sebagai panitia pengresmian, serta bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepanitiaan kepada Majelis Jemaat Ebenezer. Keempat, keputusan ini nyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, selanjutnya akan diubah bila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 14 Agustus 2022. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotlib J.A. Koritelu, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale. Tembusan disampaikan kepada Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon yang bersangkutan tertinggal. Lampiran keputusan Majelis Jemaat nomor 21 /KEP/JEB strep datar KKA /D-14/08/2022 tentang komposisi dan personalia panitia peresmian gedung gereja Gloria. Ketua Penatua C. Tiweri, Wakil Ketua Bapak F.A. Manuhutu, Wakil Sekretaris Penatua J. Pati, Bendahara Nyonya M. Tetelai S. Seksi-seksi 1. Acara dan kesekretariatan Penatua Nyonya M. Pais, Ketua. 1. Diaken J. Kuaso, anggota. 2. Timpelda Jemaat Ebenezer, anggota. Kedua, perlengkapan dekorasi dan dokumentasi Bapak H. Hitiaubesi, Ketua. Penatua P. Sosalisa, anggota. Penatua F. Patipelohi, anggota. Diaken P. Maatita, anggota. Bapak G. Litai, anggota. Seksi perlengkapan dan teknik panitia baru pembangunan gedung gereja Gloria. Ketua-ketua wadah pelayanan laki-laki tingkat sektor sejemaat Ebenezer, dan ketujuh, Timpelda Jemaat Ebenezer. Ketiga, seksi usaha dana Diaken M. Mailoa, Ketua. 1. Bapak D. Patikawa, anggota. 2. Nyonya O. Sarana Mual, anggota. 3. Bapak J. Tusyuta, anggota. 4. Bapak E. Bapak E. Saya, anggota.
5. Bapak R. Wairata, anggota. 6. Bapak J. R. Manhutu, anggota. 7. Bapak L. Nanlohi, anggota. 8. Bapak B. I. Patirajawane, anggota. 9. Seksi Usaha Dana Panitia Pembangunan Gedung Gereja Gloria. 4. Seksi Konsumsi, Nyonya A.S. Tutuarima, Ketua. 1. Ketua-ketua sektor sejemaat Ebenezer. 2. Seksi konsumsi panitia pembangunan gedung gereja Gloria. 5. Seksi keamanan dan kesehatan, Penatua R. Slarmanat, Ketua. 1. Dr. Nyonya L. Semanjuntak T, anggota. 2. Bapak J. Lintutu, anggota. 3. Bapak R. Nuniari, anggota. 4. Penatua Nyonya J. Umresuni, anggota. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 14 Agustus 2022, Majelis Jemaat Gereja Persekutuan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotlip J. A. Koritelu, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale. Kepada Bapak Ibu yang namanya disebutkan, disilakan berdiri. Dan kita ada dalam proses pelantikan. Saat kini akan dilantik saudara-saudara terkasih sebagai panitia pengresmian gedung gereja Gloria Jemaat GPM Ebenezer, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat keputusan. Dengarkanlah kini beberapa hal pokok tentang tugas dan tanggung jawab yang diemban. Jemaat selaku persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus adalah kenyataan tindakan Allah di dalam dunia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu adalah wajar bahwa tanggung jawab pelayanan berada pada setiap anggota jemaat dengan karunia yang berbeda-beda oleh roh yang sama, semata-mata demi kepentingan bersama. Ingatlah akan firman Tuhan bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Karena itu lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ingatlah bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Baiklah sekarang di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya, saudara-saudari mendengar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah saudara-saudari percaya bahwa Allah telah berkenaan memanggil saudara-saudari dan menjadikan saudara-saudari selaku panitia pengresmian gedung gereja Gloria Jemaat GPM Ebenezer? 2. Apakah saudara-saudari berjanji untuk melakukan tugas selaku panitia pengresmian gedung gereja Gloria Jemaat GPM Ebenezer dengan jujur, tabah dan setia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, serta terbuka kepada pimpinan Roh Kudus? 3. Apakah saudara-saudari bersedia menjadi panitia pengresmian gedung gereja Gloria dalam Jemaat GPM Ebenezer Klasis Kota Ambon yang berada dalam ikatan oikumenis dengan gereja-gereja di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini? 4. Apakah saudara-saudari berjanji untuk menahan saudara-saudari pada Alkitab yang mengandung kebenaran firman Allah? Apakah jawabmu, saudara-saudara panitia pengresmian gedung gereja
Gloria, Jemaat GPM Ebenezer. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan pengakuan saudara-saudari, maka selaku hamba Kristus saya melantik saudara-saudari sebagai panitia pengresmian gedung gereja Gloria Jemaat GPM Ebenezer di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu dan karya-Mu yang agung, dan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami bahwa Engkau berkenan memanggil dan menetapkan saudara-saudara ini dalam rangka pengresmian gedung gereja Gloria dan pembangunan tubuh Kristus. Karuniakanlah Roh-Mu untuk memimpin mereka dalam gereja-Mu di Ebenezer ini, agar mereka beroleh hati yang teguh dan bijaksana dalam menunaikan tugas mereka masing-masing. Kiranya mereka menjadi berani, jujur, dan setia dalam menyaksikan nama-Mu melalui pelayanan kepada sesama manusia dan alam ciptaan-Mu. Karena itu kami mohon berkat-Mu. Allah yang Maha Kuasa mengaruniakan saudara-saudari dengan damai sejahtera-Nya, supaya saudara-saudari jujur, setia, dan teguh, berdiri serta berpengharapan dalam tugas pelayanan kini dan selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat kita menyatu dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Hanya kepadamu ya Allah Bapa segala pujian, syukur, hormat, dan sembah karena kasih-Mu dalam Yesus dan kehadiran-Mu melalui firman dan roh telah menuntun hidup kami hari demi hari hingga pada hari Dominggu Maha Tuhan kami boleh melakukan kebaktian bersama di pagi ini. Terimalah puji syukur kami sebagai ungkapan terima kasih kami atas kasih-Mu yang telah menyertai kami. Bapa, dalam nama Yesus sebagai warga gereja-Mu, kami percaya bahwa Engkau telah menyelamatkan kami dan memerdekakan kami dari kuasa dosa dan maut, dan menjadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Hamba-Mu yang bekerja dan melayani di tengah kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami, gereja,
maupun masyarakat, bangsa, dan negara. Jadikanlah kami hamba-Mu yang setia dan taat menjalani hidup kami dengan penuh kasih untuk melayani orang-orang di sekitar kami, supaya melalui kami nama Tuhan dimuliakan. Apapun pekerjaan yang Tuhan telah percayakan bagi anak-anak-Mu sebagai hamba-hamba-Mu, hamba berdoa dan mempercayakan mereka semua ke dalam tangan-Mu, baik sebagai aparatur sipil negara, pegawai swasta, mereka bekerja sebagai anggota TNI dan Polri, mereka bekerja sebagai anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, mereka yang bekerja sebagai kontraktor, mereka yang bekerja sebagai pengusaha, mereka yang bekerja sebagai advokat, mereka yang bekerja sebagai tukang-tukang bangunan, mereka yang bekerja sebagai LSM, mereka yang bekerja sebagai pengojek, mereka yang bekerja sebagai pengendara kendaraan beroda 4, mereka yang bekerja sebagai wirausaha, mereka yang bekerja dengan berbagai talenta yang Tuhan berikan. Tuhan menyertai dan memberkati supaya kehadiran mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang membawa damai sejahtera-Mu bagi banyak orang, sehingga melalui mereka Tuhan dimuliakan. Anak-anak-Mu yang bergumul dengan masa depan melalui pendidikan yang kini memulai tahun ajaran yang baru 2022-2023, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi di Ambon maupun di luar Ambon, bahkan di luar negeri. Kami doakan Tuhan menyertai agar mereka mengikuti pendidikan dengan baik. Kami berdoa dengan anak-anak-Mu yang bergumul dengan masalah pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka mendapatkan kesempatan bekerja, bahkan menciptakan peluang kerja berdasarkan potensi yang mereka miliki. Tuhan menyertai anak-anak. Kami berdoa bersama anak-anak Tuhan yang mengalami masalah-masalah kesehatan, baik mereka di rumah-rumah sakit maupun rumah-rumah kediaman. Tuhan menyertai agar mereka mendapatkan kasih-Mu yang menyembuhkan. Kami berdoa bersama anak-anak Tuhan yang mengalami masalah-masalah pidana dan perdata, sehingga mereka berada di tahanan polisi maupun di lembaga masyarakat dan rutan. Tuhan menyertai agar mereka tetap menjalani seluruh proses hidup mereka, dan melalui peristiwa-peristiwa hidup yang mereka alami, mereka lebih dekat dengan-Mu ya Tuhan. Karena itu juga kami teringat akan warga-warga gereja kami yang lain yang Tuhan utus untuk melayani di tengah masyarakat, semua ke dalam tangan Tuhan usia. Kami doakan Tuhan menyertai di tengah-tengah hari tua. Kami juga berdoa bersama anak-anak di kandung ibu dan balita. Tuhan memelihara dan membesarkan mereka dalam cinta kasih-Mu melalui cinta kasih orang tua dan keluarga. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersama, mempercayakan seluruh tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan jemaat-Mu ini, Jemaat GPM Ebenezer, dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai semua pelayan khusus di jemaat ini, maupun pimpinan-pimpinan wadah organisasi, maupun panitia, tim, semua yang dibentuk untuk penyelenggaraan pelayanan di jemaat ini. Tuhan menyertai agar mereka menjalani tugas-tugas mereka sebagai hamba-hamba-Mu yang setia. Karena itu kami berdoa secara khusus bagi panitia pengeresmian gedung gereja Gloria. Tuhan menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang Tuhan beri talenta kebaktian di pagi ini. Kami berdoa bagi pro kantor, kami berdoa bagi pemain organ, kami berdoa bagi penata sound system, multimedia, kami berdoa bagi paduan suara, kami berdoa bagi kolektan, kami berdoa bagi para tua agama. Tuhan menyertai mereka supaya berdasarkan potensi-potensi yang mereka miliki, mereka melayani Tuhan dalam seluruh kebaktian di jemaat ini. Tuhan memberkati mereka secara pribadi maupun rumah tangga. Bapa, dalam nama Yesus, bersama bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, bersama pemerintah Provinsi Maluku, kami akan memasuki hari-hari raya nasional 17 Agustus maupun 18 Agustus, hari proklamasi yang ke-77, tetapi juga HUT provinsi kami yang ke-77. Kami berdoa Tuhan menyertai pemerintah bangsa kami, Tuhan menyertai pemerintah provinsi kami, Tuhan menyertai pemerintah Kota Madia Ambon, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, pemerintah RT RW di mana kami berada. Kiranya mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang terus menjalani dan melakukan tugas-tugas mereka dengan setia dan taat kepadamu. Sehingga melalui mereka Tuhan dimuliakan karena masyarakat yang mereka layani mengalami kasih dan kebaikan. Tuhan menyertai
semua orang yang Tuhan panggil dan utus menjadi pemerintah bangsa kami, pemerintah provinsi, kecamatan, kelurahan maupun RT RW di lingkungan kami berada bersama di Jemaat Ebenezer ini. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka pribadi dan rumah tangga masing-masing. Kami mempercayakan seluruh hidup kami di minggu yang baru, Tuhan menyertai kami. Tuntunlah kami oleh firman dan roh-Mu, agar kami mampu melakukan segala yang baik dan menjauhi segala yang jahat. Lindungilah kami dari segala bencana dan bahaya yang menimpa hidup kami, baik penyakit maupun bencana-bencana alam lainnya, supaya kami semua terpelihara. Kami berdoa dan mempercayakan seluruh hidup kami hanya dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, yang mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan berdiri. Saudara-saudara, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, yang janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Biar gunung-gunung beranjak, serta bukit-bukit bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teguh. Jemaat, pulanglah bersama Tuhan dan terimalah janji penyertaan-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk untuk doa syukur. Doa syukur selesai. Dengan demikian seluruh rangkaian kebaktian kita memuliakan Tuhan di pagi ini telah selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak semua punya selamat pagi. Shalom.
kebenaran berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Bapak Ibu panitia, kami mohon untuk bertahan sebentar. Kami mohon untuk panitia yang baru dilantik, panitia resmian, untuk bertahan sebentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semua orang inginkan kebenaran berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada